Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kak Bintang bakal lanjutin materi yang kemarin tentang tampil data. Nah, tapi untuk yang kali ini tampil datanya itu ketika data bakal tampil itu bisa kita hapus melalui table, gitu. Nah, itu materinya kita ambil aja dari yang kemarin, dari yang read data yang scroll pen ini. Nah, ini kita copy aja codingannya atau template-nya. Kita copy dulu, klik kanan. Oh ya, sorry, kita dari sini aja deh. Dari scroll pen, kita frame, kita copy, atau kita coba duplikat dari sini. Ya, kita copy, lalu kita rubah namanya. Namanya form, bukan tampil data. Berarti ini delete data vector. Oh, udah, nah, ini dia formnya udah jadi. Delete data, desainnya juga udah jadi. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak yang materi kemarin, tapi di sini kita tambahin fungsi dari tombol delete. Nah, kita tambahin satu di form delete data, tambahin satu button di bawahnya. Ini dia, kita ganti namanya jadi hapus. Jangan lupa kita rename juga atau change variable name, namanya jadi btn hapus. Kalau udah oke. Nah, selanjutnya adalah kita bakal edit dikit-dikit programnya untuk menyesuaikan dengan si button hapus ini, gitu. Jadi kita langsung ke source-nya aja, lalu ada beberapa hal yang teman-teman harus ganti di sebelum-sebelumnya. Misalkan di public class kita kemarin kan kita deklarasiin di bawah tuh si apa namanya data mahasiswa. Nah, ini sekarang kita pindahin ke atas deh si deklarasinya. Kita cut aja, taruh di bawah public class agar semua kelas bisa pakai si deklarasi variabel ini. Nah, lalu apalagi yang kita ubah? Kita ubah juga untuk connection-nya. Jadi kita atur private connection yang udah kita buat kemarin. Ini kayaknya di bawah udah ada, kita pindahin aja deh. Connection, nah ini dia. URL kita cut aja di atasnya. Kita buat namanya jadi bentar. Connection. Belum ada. Berarti kita buat baru deh. Kita buat baru private connection sama dengan pakai kon bawahnya ya. Tadi apa sih bawahnya? Pakai kon. Connection sama dengan ini connection sama dengan null datanya. Jadi kon ini kita taruh di atas agar bisa ngecover yang bawah ini. Kalau sudah, kita buat juga untuk tabelnya. Kenapa kita buat di atas? Karena si tabel ini bakal kita akses juga dari si buttonnya. Karena berhubung si ini kita setnya si private, kita bakal susah ngaksesnya ke dalam si tabelnya. Makanya kita buat deklarasi lagi di atasnya untuk nampung JTable-nya. JTable sama dengan nama tabelnya sama dengan 0 datanya. Di bawahnya nama tabel udah ke cover kah? Namanya adalah table. Kita ganti jadi table. Oke, udah sama yang bawah. Table. Kalau sudah, selanjutnya kita bakal setting lagi untuk ketika program jalan itu bakal kita langsung connection ke database. Berarti yang kita pindahin adalah kelas for name-nya sama si URL-nya. Ini kita cut. Terus kita cut, pindahin ke init komponen. Try catch. Enter ke bawah. Try catch ini kita masukin untuk koneksi ke URL database-nya.
Kalau sudah, kita buat connection baru. Connectionnya di atas. Berarti ini kita rubah-rubah dikit deh. Kita satu dari atas dulu. Kita panggil untuk connectionnya yaitu con sama dengan driver manager titik get connection untuk akses URL-nya. Oke, sampai sini sudah. Lalu kita buat untuk keterangannya kelas not found exception E. Nah, ini outputnya adalah system out println shout driver tidak ditemukan. Sudah, kita buat catch untuk yang menarik SQL-nya. SQL exception sama dengan E. Lalu untuk keterangannya, status statementnya kita kasih koneksi gagal. Koneksi gagal. Plus e.toString. Sudah. Kalau table-table biarin aja karena kita butuh raw data table-nya. Nah, selanjutnya untuk yang di bawahnya atau di bagian get datanya, kita cek apakah masih ada error. Get datanya yang error di class not found. Ini karena kelas sudah nggak ada atau URL-nya ini kita hapus saja. Jadi cuman catch SQL exception aja karena di sini cuman ada select bintang from bla 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 untuk menampilkan data table dari database kita sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah kita bakal masuk ke dalam coding si tombol hapusnya. Ini dia. Masuk ke dalam tombol hapusnya, klik 2 kali. Nah, di sini bakal kita set untuk pertama kali si tombol ini kita bakal akses itu kita buat deklarasi untuk mengambil data yang kita klik itu mau kita apain nantinya. Nah, di sini kita buat variabel baru string namanya user ID sama dengan nama tabelnya titik get value. Get value itu digunakan untuk mengklik. Nah, yang diklik itu yang kita ambil datanya atau value-nya yaitu table get table titik get selected row koma yang ke 0 berarti dari array yang kita pilih itu 0 itu artinya sudah salah get to string bla 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 koma 0 titik to string titik koma. Nah, jadi kalau udah kita klik, nah dia bakal ngebaca get value at, dia ngambil sebuah value dari mana? Dari tabel yang kita klik, nah barisnya. Jadi kalau yang kita klik tuh salah satu tabelnya. Nah, dia bakal milih satu baris dari yang kita klik tadi. Tuh. Kalau sudah, kita buat try catch lagi. Try catch. Nah, di catch ini kita bakal buat statement. Prepare statement. Seperti kayak di insert statement. Statement. Lalalala. Ngawur iki. Statement. Prepare statement. Kita terus statement, kita buat objek baru sama dengan datanya null. Statement. Selanjutnya kita buat akses atau variabel SQL-nya untuk menghapus tabel data. SQL-nya yaitu query-nya adalah
delete from delete from, nama tabelnya apa? Nama tabelnya kita copy aja agar nggak salah. Ini dia. Copy, delete from, nama tabelnya apa? Where. Oh iya lupa. Kalau SQL teman-teman nggak bisa kontrol spasi ya, karena SQL ini kita ketik manual query-nya mau apa. Delete from, nama tabelnya, where kita ambil dari nama aja deh. Nama sama dengan tanda tanya. Nah ini yang mau diisi apa datanya. Tanda tanyanya ini dia. Kalau sudah, kita akses statementnya p statement sama dengan untuk akses ke koneksi titik prepare statement atau akses si query-nya. Jadi koneksinya digunakan untuk mengakses query delete from bla 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 bla. Kalau sudah, kita buat statement lagi. Kita set string datanya itu untuk menghapus data pertama dari user ID. Nah, jadi kita diklik statement, satu baris bakal keklik dari si tabel yang ada di scroll pane-nya. Sudah? Kita buat deklarasi variable integer untuk int namanya tambah sama dengan p statement titik execute update. Ya. Sudah, jika int tambahnya ini lebih dari 0 datanya, maka tampillah di option pane keterangan pesan show message dialog ke keterangan yang tampil di form ini hapus data berhasil. Namanya ini adalah informasi. Ini namanya dari informasi option pane titik information message. Sudah, ini kita copy lagi aja untuk ngebaca else-nya. Else statement salahnya hapus data gagal. Masih kalau sudah, statement yang masuk kita close. Ya. Kalau sudah, di button ini tampilin dari si data atau tabelnya. Statement close. Nah, kalau sudah, di SQL-nya jangan lupa. Ini akan ada SQL-nya, kita buat jadi SQL exception. Oke, keterangannya kita ambil dari yang atas saja. Ini dia, koneksi gagal. Udah, sampai sini sudah. Udah nggak ada yang error, coba kita jalankan. Kita run file. Nah, ini data yang tadi, coba kita hapus. Nah, masih ada yang error. Kita cek errornya. Java lang null pointer exception. Nah, null pointer exception itu berarti ketika diklik dia nggak ke-get datanya. Ini dia. Kalau kita running lagi, yang penting nggak ada error dulu. Oke, berarti aman. Yang salah berarti ketika diklik dan kita baru mau hapus. Berarti yang salah di tombol hapusnya. Kita cek button hapus, string user ID-nya, ngambil data,
dapat data, kita ambil di barisnya, di baris ke-0, data trackage, delete from tb tms where nama, coba kita ganti where id sebagai primary key-nya. Paste statement, connection, prepare statement untuk akses query SQL-nya. Itu tambah execute update dari 0, maka tampilin data statement post, tampil data. Isi gagal. Coba kita run lagi. Kita coba ubah ini ke primary key-nya. Terus isi gagal. Berarti dia dari get selected row-nya dia nggak keakses. Tampil data. Trace connection ke statement. System print ln. Data tampil table, string datanya ke tabel. Apa ini? Bisa sama aja table. Oh, ini kan udah nggak kita pakai lagi. Udah kita deklarasiin di atas tabelnya. Jadi jangan kita buat tabel target datanya, berarti tabelnya udah tampil tabel ini udah kita get ke semua akses yang ada di sini. Tuh. Coba run file lagi. Harusnya sih jalan. Oke. Apa ini? Koneksi gagal. MySQL not transition connection exception after connection close. Koneksi gagal. Berarti tinggal dari sininya. Trying user. Untuk connectionnya itu udah kita buat ke connection. Tabel udah tampil tabel untuk akses ke tombol button hapus. Nah, nyarinya udah agak pelan-pelan. User ID, dapat user ID, tabelnya diambil, get value add, lalu tabelnya kita ambil satu baris, get selected row, untuk ke data stringnya. Kalau udah, di try-nya prepare statement. Kita buat statementnya null awalnya, lalu kita buat string scale untuk delete from where id. Coba kita ambil data ini dulu. Kita jalanin di SQL-nya. SQL. Misalkan ID-nya ini 3. Kapus nggak datanya? Go. Oke, ID 3 kapus. Kita browse. Ini dia, berarti ID yang ketiga bisa dihapus. Query-nya jalan. ID, paste statement, connection, titik prepare statement, akses query SQL-nya.
untuk update. Kita run file lagi. Hapus si Dedi. Hapus. Masih gagal. Koneksi gagal from JDBC exception. JDBC 4. MySQL no transit connection exception. No operation allowed after connection close. Dari sini untuk statementnya cuma dibuat 3. Connection close. Oh ini enggak, ini coba connectionnya jangan kita close dulu untuk di dalam get datanya. Kita taruh, jadi datanya bisa kita akses terus menerus. Coba kita run file. Hapus data gagal. Kalau hapus data gagal, dari paste statementnya, coba run file lagi, masih ada. Terus message berarti ente tambah paste statement nya dia nggak jalan. Data column set view of view. Untuk connectionnya harusnya udah nggak ada masalah. From delete data, bla 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 bla. Connection ini aman, berarti tinggal di button hapus delete. Set string user. Di where table get value at get table get selected row null to string prepare statement paste statement no string SQL delete from tb underscore data MS where ID. Set string yang pertama itu adalah user ID yang bakal diambil. Int tambah paste statement execute update. Terus datanya masih gagal. Option pen statementnya di close, di akses tampil table lagi. Close tampil table SQL exception system out dan koneksi gagal. Coba cek sekali lagi.
Apakah masih gagal juga? Pertama deh, hapus data gagal, nanti di ente tambah. Kenapa ini? Prepare statement sama dengan 0. SQL-nya delete from, tetap nama deh, dan run file. Masih gagal. INT tambah. Kan string user nama INT tambah. Sama dengan statement titik execute update. Kalau dibalik gagal, query-nya dia nggak jalan. Apa harus besar? Delete from where nama tanya-tanya. Belah. Sekali lagi. Nah, masih gagal. Nah, oke. Untuk query-nya sebenarnya seperti ini codingannya, tapi nanti beberapa tadi masih ada gagal. Nanti kalau udah berhasil, Kak Bintang kasih tahu kenapa gagalnya. Nanti Kak Bintang coba browsing-browsing lagi kenapa gagalnya. Kayaknya sih udah benar gini sih. Untuk codingannya. Nanti kalau udah ada update terbaru, nanti Kak Bintang upload dan kasih kenapa dia nggak bisa di-delete datanya. Oke, sampai sini materi perkuliahannya. Kami tutup. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.